kita akan undang Ustadz Guntur Bumi. Ustadz Guntur Bumi, Masya Allah. Beliau kemarin wisuda S3, Pak. Luar biasa beliau. Di ilmu Al-Quran. Assalamualaikum. Ya Maulana. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku Ustadz Dery Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan Mas Tommy Rafael. Romi. Luar biasa. Mas Romi Rafael. Dan juga Mas Iman. Masya Allah. Semoga yang kumpul hari ini calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah, luar biasa. Belum sempat lihat langsung ada live, saya rindu sama gurunda saya tercinta nih, Ustadz Dery Sulaiman. Kangen kita ketemu lagi, roadshow lagi. Insyaallah. Bang Romi Rafael diajak gurunda. Harus kita ajak dong. Harus diajak. Bang Romi sehat? Alhamdulillah sehat. Ilmunya banyak tapi dia simpan-simpan begini-gini baru keluar. Allahu Akbar. Jadi tadi sedikit saya boleh tambahin, Abangda tercinta, gurunda tercinta dengan 99 membunuh. Ada juga orang yang lebih parah lagi. Orang yang ahli jelas-jelas ibadah bisa masuk neraka jahanam karena hanya membunuh seekor kucing, menyiksa. Nah, orang tersebut ahli ibadah, nyiksa kucing, nyuri makanan si ahli ibadah tersebut, terus dicekek tuh lehernya supaya makan ikan asin terus sampai meninggal dunia tuh kucing. Akhirnya orang yang ahli ibadah tersebut masuk neraka jahanam. Ada yang ditambahkan lagi ahli maksiat yang salah satunya pelacur masuk surga karena memberikan minum anjing yang tercebur di dalam sumur yang kehausan. Jadi kita saat ini melihat setiap manusia pasti pernah punya khilaf. Termasuk diri saya, banyak dosa ini Bang. Tetapi dimotivasi sama gurunda tercinta, Ustadz Dery Sulaiman terus maju, terus bangkit, terus maju. Alhamdulillah Allah kasih jalannya. Masya Allah. Ustadz Guntur Bumi, Masya Allah. Antum Allah beri nur, cahaya. Wajah antum, Masya Allah. Saya tahu betul Pak, bagaimana ketika beliau sedang jatuh-jatuhnya jiwanya, dan waktu itu Ustadz Guntur Bumi Pak Allah jumpakan dengan saya, maka saya ajak waktu itu pergi ke Lampung, jalan-jalan, itu kan nggak ke Lampung kita juga ya. Roadshow, betul-betul roadshow untuk menyampaikan kalimat-kalimat Allah, mengajak untuk sholat. Banyak. Indahnya berjalan, Masya Allah. Orang-orang yang bilang itu, oh, Ustadz Guntur Bumi begini, tapi nanti dulu sih. Dengar dulu kamu nggak tahu siapa dia. Ustadz Guntur Bumi itu alim, dan beliau juga Allah Akbar. Anak-anak pernah video anak-anak itu gimana cerita itu Ustadz Guntur? Antum dulu pernah naik motor Harley mata ditutup tuh ceritanya gimana? Oh itu kalau di trik-trik sulap mah kita paham itu lah mah. Tapi kalau dengan ilmu yang dipakai merpati putih, tapak suci, pakai getaran, itu hal-hal yang biasa. Tetapi kita melihat pada zaman para wali-wali Allah itu sebagai salah satu sarana untuk daya tarik saja sebetulnya. Habis itu diajak untuk bersahadat, habis itu diajak untuk sholat. Jadi sebagai daya tarik, saya kira Mas Romi Rafael nanti akan menjadi Sunan Kalijaga seperti ini. Amin. Insya Allah. Jadi luar biasa kemampuan beliau, tetapi masih malu-malu beliau nih. Insya Allah kita akan dikumpulkan nanti di majelis bersama-sama Bang Romi. Insya Allah. Ini bukan malu-malu UGB. Beliau ini tawadhu. Iya. Ya, beliau malu, maksudnya malu Bang. Malu itu kan tanda iman Bang. Beliau ini lagi nyimpan kekuatan yang luar biasa, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu sebagian dari iman ya. Sebagian dari iman beliau ini luar biasa. Sekali gebrakan sudah luar biasa. Bang Iman. Ya Bang. Kita hiburlah Ustadz Guntur Bumi ini, kayaknya terlalu serius hidupnya ini. Perlu diajak ketawa-ketawa.
Ya, ini terlalu serius. Kemarin S3-nya ilmu Quran ya? Apa? Tafsir Quran apa? Alhamdulillah pada waktu saya diajak roadshow sama Ustadz Diri Sulaiman itu saya baru-barunya ibaratnya keluar kandang. Alhamdulillah langsung dapat beasiswa S2 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta S2, ditempuh dengan waktu 3 tahun. Alhamdulillah belum wisuda, sudah lulus itu belum wisuda, saya dapat beasiswa S3, alhamdulillah 2 tahun, kurang 1 bulan. Cum laude ya. Alhamdulillah nilainya lulusan tercepat, termuda, alhamdulillah, Dan terganteng. berkat doa keramatnya. Kalau gantengnya sama Mas Romi Rafael 11-12 lah, bagusan Mas Romi, saya masih jauh begitu. Bang Romi, Masya Allah. Bang Romi ajib, Masya Allah. Sepertinya kita memang harus meluangkan waktu berlama-lama, Bang Romi. Ana sama antum jatuh cinta, betul-betul. Ini orang harus diajak pergi keliling dunia, ini harus dikuras ilmunya. Ya. UGB juga begitu. Bang Iman, Ana tuh kepoin antum loh sejak lama. Poin, saya posting komennya beda sendiri gitu loh. Rockstar tapi beda. Pokoknya kalau di atas panggung dengan ketika bicara, kalau di sosial media dia seperti orang seperti biasa, bisnis, jualan ya. Jualan apa sekarang? Hah? Ya, kita ini aja, bisnis kesehatan aja, produk kesehatan sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi nggak band lagi, nggak peduli sama kan band ya. Yang penting band hobi-hobi aja kan. Tapi zaman sekarang buat ya ngeband masih, maksudnya main musik masih. Cuma itu dia tadi, ya main musik kita kan apa ya? Kita kayak main-main aja sebenarnya. Karena kan dunia ini kan senda gurau belaka. Ya kan? Main-main aja kita ini lagi main-main kita. Gitu loh. Jadi ya tolonglah. Tapi kita terhipnotis ya. Anak itu tadi tuh sampai anak berhayal nih kalau dia anak kayak gini, dia dandan pokoknya dirapin kayak Bang Romi, terus pakai dandan tuh kayak keren nggak ya? Keren. Itu saya pernah Bang Ustadz Dery, pernah pada waktu saya setelah keluar dari pesantren itu, kumis saya ingat langsung Bang Romi Rafael itu. Wah, tak buat seperti itu aja dah, biar agak kerenan dikit begitu. Langsung ingat masa lalu seperti itu. Jadi ngomong-ngomong dulu, dulu berapa tahun sampai lupa. Gimana? Berapa tahun di pesantren dulu? 6 bulan nggak ada lah. 6 bulan? 6 bulan nggak? 6 bulan. Oh, sebentar aja rupanya. Jadi sebentar saja, cuman memang luar biasa gemparnya. Cuman benar kata Ustadz Diri Sulaiman, suatu ketika ada riwayat kalau orang mencacimu, menghina kamu, diamkan saja. Itu ibaratnya transferan pahala, transferan rezeki mengalir kepada yang dihujat. Pada waktu itu bisa dilihat di media-media lama, saya nggak pernah ada ngomong sekali. Kenapa? Saya ingat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicaci maki dengan orang Badui, dihina, sampingnya Rasulullah SAW. Rasulullah senyum karena Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dicaci maki, diam, sabar. Kedua, diam, sabar. Ketiga, ternyata ngebales. Dibalik dicaci maki itu orang Badui. Rasulullah pergi. Ya Rasulullah, kifir ya Rasulullah. Kenapa Rasulullah engkau pergi? Sampai ikutin di rumah beliau, ya Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya pada waktu engkau dicaci maki, yang datang malaikat pemberi rahmat, pemberi pahala yang sebesar-besarnya kepada engkau. Karena engkau sabar. Tapi pada waktu engkau balas bergantian mencaci maki, itu malaikatnya sudah nggak ada, yang hadir setan. Saya nggak mau dekat dengan setan. Seperti itulah. Jadi saya dihujat, dicaci, tidak ada kesempatan untuk menjawab. Saya hanya menjawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersujud tengah malam, 2 rakaat tengah malam, 1/3 malam mohon kepada Allah.
Ya Allah, apabila nama buruk saya ini karena perilaku saya, tolong bersihkan. Seperti bak engkau menyucikan manusia yang bak lahir dari rahim ibunya. Dan Allah kasih kesempatan itu untuk saya bisa berdakwah saat ini. Walaupun follower saya tidak seperti Bang Rofi Rafael, seperti Bang Dery Sulaiman, tetapi alhamdulillah setiap kali saya dakwah minimal ribuan ada hadir. UGB, kita belum ngapa-ngapain, udah dakwah duluan. Antum, Masya Allah, orang mulia. Semoga Allah sampai akhir hayat. Salah ya. Tapi kalau saya lihat Doakan. tutur bumi ini, Bang Romi, saya lihat tuh gak lama lagi nampaknya. Nggak sampai Kenapa, lagi Ustaz? tahun lagi nih. Gitu ya, doain aja Ustaz. Serius banget Ustadz. Ustadz Guntur, nggak lama aja, jangan takut. Jangan takut mati, Kena. Jangan takut mati ya. Al mautu wa zaitu wa rizqu minallah. Mati, jodoh, rizki yang mengatur Allah. Iya. Tidak akan Jangan usah takut. nih, Bang Iman, tidak akan ada satu orang pun yang bisa lari dari kejaran malaikat Mikail, pembagi rezeki, seperti tidak bisa larinya dia dari kejaran malaikat Israel, pencabut nyawa.